Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita akan sekolah minggu online kembali. Kita kebaktian dengan sungguh-sungguh ya. Hai anak-anak, ketemu lagi di sekolah minggu. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Langsung undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan katakan haleluya Tuhan Yesus. Dengan semangat. Semuanya siap-siap ya. Ikutin Lause bernyanyi, ikutin Lause bergerak. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Raja segala raja, ya anak Allah. Dalam peperangan iman, kehidupan kekal abadi, ayo, ayo dapatkan. Segala raja yang anak Allah. Dalam peperangan iman, kehidupan kekal abadi, ayo, ayo dapatkan. Haleluya Tuhan Yesus, Juru Selamat, Raja segala raja, ya anak Allah. Dalam peperangan iman, kehidupan kekal abadi, ayo, ayo dapatkan. Haleluya, 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 haleluya. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan, tangannya dilipat, kepala ditundukkan, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk boleh memuji-muji nama Engkau, mendengarkan berita firman Tuhan. Tuhan tolong juga semua Lause yang akan melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada bulan November ini kita ada tema yaitu Heroes of Faith. Nah, kita sekarang sudah memasuki minggu keempat di bulan November. Nah, minggu pertama tokoh pahlawan iman kita siapa ya Lause Nina? Aku tahu. Siapa Ratu yang itu? perempuan itu kan? Yang cantik.
Siapa? Ratu Esther. Iya betul, Ratu Esther. Terus minggu kedua pahlawan imannya siapa? Minggu kedua seingat aku Deborah deh Lause. Salah Lause, harusnya. Nah itu ada yang jawab, pinter. Lause Iya. Tessa yang minggu ketiga Lause Tessa inget gak? Siapa ya? Coba Lause inget-inget. Aduh, oh iya, Deborah. Iya betul Deborah. Sekarang yang minggu keempat, Lause tahu nggak? Kasih tahu nggak ya? Oh jangan ya. Jangan. Yang mau tahu harus ikuti ibadah sampai selesai. Dengar ceritanya nanti tahu deh siapa. Betul. Oke, Nah, jadi sekarang kita mau ngapain ya Lause? karena hari ini dan tema bulan ini adalah pahlawan, kita tentu menyanyikan pujian tentang pahlawan. Oh dan pahlawan kita yang sesungguhnya siapa ya Lause Tessa? Pahlawan iman kita sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Oke adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan ya. Yesus jagoanku. Semangat. Walaupun lagu baru kita percaya anak-anak pasti bisa. Pinter-pinter anak-anak kita. Oke. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Anak-anak semuanya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di tayangan ini. Atau juga bisa dimasukin ke dalam amplop, dikumpulkan. Nanti pada saat corona berlalu bisa dibawa ke gereja. Oke, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan naikkan pujian Berilah yang Baik. Semua anak-anak mempersiapkan persembahan dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti
Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah mati dan menebus dosa kami. Tuhan sudah memberikan segalanya yang terbaik untuk kami. Dan pada saat ini kami memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Semua duduk dengan tenang. Kita akan naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semua dengan sikap yang bersungguh-sungguh katakan, sungguh kita mengasihi Tuhan kita, Allah yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak dengan sikap berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan berita firman Tuhan. Tidak ada yang bermain-main selama firman Tuhan diberitakan. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Ya Aba Bapa, betapa kami mengasihi Engkau. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, baru saja kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nah adik-adik, ada seorang tokoh di Alkitab yang begitu mencintai Yesus. Bahkan ia bisa merelakan semuanya, termasuk jiwanya. Kira-kira adik-adik tahu siapa tokoh di Alkitab tersebut? Nah, kali ini Lause akan mengajak adik-adik berpetualang masuk di dalam dunia Alkitab, di mana adik-adik melihat seorang pahlawan iman yang begitu rela menghadapi semua kesulitan dan terus berpegang teguh pada firman-Nya. Tapi sebelum itu mari kita masuk di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, ambil sikap doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih, berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Kiranya
Engkau telah memberikan kami kesehatan walaupun di masa pandemi ini Bapa, dan Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk terus beribadah walaupun secara online. Bapa, sebentar lagi kami akan masuk di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan firman ini menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, siap untuk masuk di dalam dunia Alkitab? Let's go! Pada zaman gereja mula-mula, hiduplah seorang pengikut Yesus yang setia dan dikuasai oleh Roh Allah. Ia bernama Stefanus. Stefanus merupakan salah satu dari 7 pemimpin rohani gereja yang diangkat oleh para rasul untuk membantu pelayanan gereja, baik itu membantu para janda, termasuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Hai teman-teman, namaku Stefanus. Dalam pelayanannya, Stefanus dipakai Allah dengan sangat luar biasa. Ia membuat banyak keajaiban dan mujizat di antara orang-orang. Hampir setiap hari, Stefanus memberitakan Injil. Namun, ternyata ada banyak orang Yahudi yang membenci Stefanus dan menentang Stefanus. Mereka berdebat dengan Stefanus mengenai ajarannya tentang Yesus adalah Mesias. Namun mereka selalu kalah. Kenapa ya adik-adik? Ini karena Tuhan terus memberikan hikmat kepada Stefanus, agar Stefanus dapat menjawab mereka dengan bijaksana. Bukan hanya itu saja, apa yang Stefanus katakan, semuanya itu berdasarkan kebenaran Injil. Sehingga siapapun tidak bisa membantah dia. Keren ya adik-adik? Nah, karena orang-orang Yahudi selalu gagal dalam berdebat dan menjatuhkan Stefanus, mereka menjadi geram dan marah. Kenapa kita selalu kalah berdebat dengan Stefanus si pengikut Yesus itu? Hal ini tidak bisa dibiarkan. Benar itu. Setiap hari pengikut Yesus malah semakin banyak. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus mencari cara untuk menjatuhkan Stefanus. Tapi bagaimana ya? Aku tahu caranya. Cara ini pasti berhasil. Apa itu? Coba ceritakan kepadaku. Kita sogok saja beberapa orang Yahudi untuk mengatakan bahwa pengajaran Stefanus itu menghujat Allah dan Musa. Biar orang Yahudi itu akan marah dan membawa Stefanus ke dalam mahkamah agama. Benar juga itu. Mari kita lakukan hal itu. Itu ide yang sangat bagus. Ayo jangan tunggu lama-lama. Mari kita pergi. Waduh adik-adik, ternyata mereka berniat jahat kepada Stefanus. Mereka ingin memfitnah Stefanus agar diadili oleh mahkamah agama dan dihukum berat. Ini benar-benar perbuatan yang tidak baik ya adik-adik. Kita tidak boleh mencontoh mereka ya. Beberapa hari kemudian, tersebarlah berita bohong itu ke seluruh kota, bahwa Stefanus seringkali menghina Allah dan Musa. Mendengar berita bohong itu, banyak rakyat, pemimpin, serta guru agama menjadi marah dengan Stefanus. Mereka menangkap Stefanus dan membawanya ke mahkamah agama untuk diadili. Sesampainya di sana, Stefanus diadili di depan imam besar. Hadir juga beberapa saksi-saksi palsu yang menuduh dan berkata bohong agar Stefanus terlihat bersalah. Orang ini selalu menghina rumah Tuhan yang suci. Dia juga menghina hukum Musa, keterlaluan. Iya, dia bahkan mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan rumah Tuhan dan akan mengubah adat istiadat yang dibuat oleh Musa. Iya, benar itu. Orang ini selalu menghina Allah dan juga menghina Musa loh. Mendengar hal itu, semua orang yang ada di sana seketika memandang Stefanus. Namun adik-adik, apakah Stefanus terlihat ketakutan atau pucat? Tidak. Alkitab mencatat bahwa wajah Stefanus tenang dan bercahaya seperti malaikat. Kok bisa begitu ya? Adik-adik, ini memperlihatkan bahwa Roh Kudus menyertai Stefanus, walaupun ia sedang ada dalam situasi yang menakutkan itu. Roh Kudus memberikan kekuatan serta ketenangan dalam diri Stefanus.
Stefanus kemudian bersaksi tentang karya keselamatan Allah kepada bangsa Israel melalui Yesus Kristus di sidang mahkamah agama itu. Stefanus memperlihatkan kemurahan dan kasih sayang Allah kepada bangsa Israel, dimulai dari bagaimana Allah memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya, menuju tanah yang dijanjikan Allah untuknya dan keturunannya. Kemudian melalui Ishak lahirlah Yakub dan kedua belah suku Israel. Untuk kelangsungan hidup bangsa Israel di Mesir, Allah memakai Yusuf untuk memelihara umatnya. Ketika umat Allah mengalami penindasan yang dilakukan bangsa Mesir, Allah memanggil Musa untuk membebaskan umatnya. Hal ini membuktikan bahwa Allah tetap setia kepada umatnya adik-adik, bahkan Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus untuk datang dan menyelamatkan manusia. Namun sayangnya, mereka masih saja mendukakan hati Tuhan dan menolak Yesus sebagai juru selamat. Itulah mengapa Stefanus juga menegur mereka dalam kesaksiannya itu. Bukannya mereka tersadar dan bertobat, mereka malah menjadi semakin marah kepada Stefanus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Ia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, katanya, Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Mendengar hal itu, para pemimpin agama yang mengadili Stefanus menjadi marah sekali. Mereka semua menyeret Stefanus keluar lalu melemparinya dengan batu. Sungguh peristiwa yang mengagetkan ya adik-adik. Tetapi adik-adik lihat, di tengah kesulitan yang begitu besar, Tuhan memberikan Stefanus kekuatan. Bahkan Tuhan menampakkan dirinya. Wah, satu kehormatan dan satu kekuatan yang begitu besar yang diberikan Tuhan kepada Stefanus. Stefanus tidak menjadi takut lagi. Bahkan Stefanus mengampuni mereka semua. Adik-adik, peristiwa ini persis apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita semua. Tuhan Yesus tidak membalas waktu Tuhan Yesus dicaci maki. Tuhan Yesus tidak membalas waktu Tuhan Yesus dicambuk. Tuhan Yesus tidak membalas waktu Tuhan Yesus disalib. Bahkan Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di surga untuk memaafkan kita semua. Nah adik-adik, dengan kejadian ini Stefanus dikatakan kalah? Tidak adik-adik. Stefanus terus menjalankan imannya sampai akhir. Bahkan dikatakan Stefanus orang martir pertama. Mungkin adik-adik bertanya, apa itu martir Lause? Martir adalah orang yang mempertahankan imannya sampai akhir. Nah adik-adik, dengan kejadian ini, apakah orang Kristen makin sedikit dan makin takut? Tidak adik-adik. Orang Kristen makin semangat untuk memberitakan Injil. Bahkan makin banyak orang yang percaya dan makin banyak orang yang mengikut Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita Stefanus ini, adik-adik bisa juga, jika adik-adik mencintai Tuhan, adik-adik mengasihi Tuhan, adik-adik akan Tuhan berikan kekuatan untuk terus beriman kepadanya. Dan juga adik-adik diberikan hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada adik-adik. Nah adik-adik, maukah adik-adik bertekad hidup bagi Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya, walaupun banyak sekali tantangan dan rintangan. Seperti di masa pandemi ini, adik-adik harus sekolah secara online, mengerjakan tugas secara online. Tapi maukah adik-adik bersikap jujur dan tidak menyontek waktu ulangan secara online? Dan juga seperti masa pandemi ini, adik-adik merasa lelah karena harus sekolah secara online Senin sampai Jumat. Maukah adik-adik pada hari Minggu ikut beribadah sekolah Minggu walaupun secara online? Hal ini adik-adik bisa menjawab secara jujur di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa untuk menceritakan iman adik-adik kepada orang yang belum percaya. Halo, apa kabar adik-adik? Masih ingat ayat hafalan bulan ini? 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam
pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama. Kiranya Tuhan memberkati ibadah hari ini dan kami melakukan semua firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam aktivitas. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, adik-adik hari ini sudah lihat dan dengar dari Lause cerita tentang Stefanus, dan bahkan sudah menghafal Alkitab bersama-sama. Sekarang kita masuk dalam sesi aktivitas. Yeay. Lause, aktivitas kita hari ini apa ya? Kita hari ini ada 2 aktivitas, Lause. Aktivitas pertama kita ada menghitung gambar, dan aktivitas kedua ada mengisi TTS, Lause. Oh ya. Lause, bagaimana ya cara mengerjakan aktivitas menghitung gambar? Wah, gampang sekali. Nah, adik-adik lihat gambar yang ada di screen. Di sana ada 4 benda yang berbeda. Ada mahkota, ada nafiri, ada pedang, ada batu. Pilihlah salah satu benda yang ada terlebih dahulu. Misalnya mahkota. Hitung mahkota yang ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu isi dalam kotak di samping mahkota. Demikian seterusnya sampai benda yang keempat. Isi sampai selesai ya adik-adik. Nah, untuk TTS akan dijelaskan oleh Lause Nadine. Nah, untuk mengisi aktivitas TTS, adik-adik tinggal lihat jawaban referensi yang ada di Alkitab. Nah, jika kalian ikutin firman Tuhan dari minggu pertama sampai hari ini, adik-adik pasti sangat mudah mengerjakannya. Nah, jika kalian lupa, ada ayat petunjuknya ya. Oke, sudah tahu ya gimana cara mengerjakan aktivitas hari ini? Adik-adik bisa ambil foto aktivitas hari ini untuk mengerjakannya sampai selesai, atau lihat di Instagram Sekolah Minggu setelah acara selesai. Kerjakan sampai selesai ya adik-adik. Sampai jumpa.